Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi ya bersama Mimin. Kali ini Mimin bakal ngasih ulasan dari sinetron Samudra Cinta yang pastinya bikin mama bahagia dan makin seru ceritanya ya guys. Namun sebelum lebih lanjut, silahkan bagi kalian yang baru saja bergabung, klik tombol subscribe terlebih dahulu ya guys. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan dengan info terupdate dan terbaru dari channel ini. Oke guys, yang pertama dimulai dari si Ariel. Nah, di sini si Ariel pun lagi mencari-cari si Intan ya. Dan si Ariel pun pergi ke sebuah rumah sakit. Kemudian Ariel pun menanyakan Intan kepada satpam. Nah, ketika itu tiba-tiba si Andrani keluar dari rumah sakit tersebut ya guys. Si Ariel pun kaget karena melihat si Andra mirip banget dengan dirinya. Ariel pun masuk ke dalam rumah sakit tersebut ya guys. Di sini Ariel pun mencari keberadaannya Intan. Namun Ariel tidak menemukan keberadaannya Intan. Alih-alih mencari Intan, Ariel justru bertemu dengan Linda. Ya, di sini Linda mengira jika Ariel adalah Andrian. Nah, di sini juga terlihat Linda nih pingsan. Kemudian Ariel pun yang panik membawa si Linda ini ke ruangan UGD ya guys. Kemudian Scan pun berpindah ke si Damar ya guys. Di sini si Damar pun berusaha untuk menyebutkan keberadaannya si Dodo, dan si Damar pun memasukkan Dodo ke dalam sebuah truk guys. Nah, di sini Damar pun berusaha untuk menghilangkan jejak. Sedangkan di sisi lain juga terlihat Renata dan Pak Gio ini masih berusaha mencari keberadaannya mobilnya Samudra yang dikendarai oleh Dodo. Dan mereka pun kaget ketika melihat keadaan mobilnya Samudra yang sudah rusak parah guys. Kemudian Pak Gio yang melihat hal itu, Pak Gio pun mencoba menelpon si Dodo ya guys. Nah, karena HP-nya ini diambil oleh si Damar, kemudian Damar pun tidak mengangkat teleponnya Samudra. Dan si Damar pun malah mengirimkan pesan kepada Pak Gio guys. Di sini Pak Damar menyebutkan jika seolah-olah Dodo ini kabur dari tanggung jawab guys. Nah, di sini Renata dan Pak Gio pun mendapatkan pesan tersebut. Namun sepertinya Pak Gio dan Renata pun merasa ada yang janggal dari kecelakaan yang menimpa Dodo ini guys. Di sini Renata pun melihat sebuah darah dan seolah-olah itu adalah ada yang diperbaringkan di situ. Dan di sini juga Pak Gio pun merasa hal yang sama dengan Renata, jika kecelakaan ini memang ada yang ganjil. Kemudian Pak Gio dan Renata ini pun melihat sebuah asap tebal guys. Kemudian mereka pun melihat apa yang terjadi. Dan ternyata yang terjadi adalah sebuah mobil guys yang terguling di jurang. Dan ternyata mobil ini adalah mobil yang mengejar Dodo tadi guys. Nah, di sini Pak Gio pun akhirnya menelpon ambulan guys, karena untuk mengevakuasi orang-orang yang ada di dalam mobil tersebut. Dan siapa tahu Pak Gio mendapatkan informasi dari orang tersebut. Kemudian di sini juga terlihat para tim medis pun sudah datang guys. Dan ketika para tim medis ini akan turun dan mengevakuasi para korban jiwanya, tiba-tiba terjadi ledakan besar guys, yang menyebabkan mobil yang di dalamnya pun sudah hancur. Dan ternyata ledakan ini disebabkan oleh anak buahnya Pak Damar.
Sedangkan di sekan lain terlihat Novi, Bulila, si Vina dan Doni ini baru keluar dari rumah sakit ya guys. Kemudian si Vina pun akan pulang ke rumahnya dan si Vina meminta Bulila untuk menghentikan mobil taksinya. Kemudian di sini terlihat si Doni ini sudah menyewakan sebuah rumah guys. Di sini si Novi pun ingin tinggal bersama si Vina karena dengan alasan ia tidak bisa jauh-jauh dari Vina dan merasa kasihan karena Vina baru saja sembuh dari rumah sakit. Dan di sini juga tanpa rasa malu si Novi ini meminta Bulila untuk menjadi pembantu di rumahnya si Vina tersebut guys. Nah, Bulila pun menolak mentah-mentah permintaannya Bu Novi karena Bulila menyebutkan jika ia bukan pembantu lagi. Dan di sini juga terlihat anak buahnya Mami Barbie ini yang mencari keberadaannya Vina dan tidak menemukannya. Kemudian Mami Barbie pun mempunyai rencana lain karena Mami Barbie tahu jika Pak Rusdi masih berada di dalam penjara. Dan Mami Barbie pun berniat untuk menjenguk Pak Rusdi. Namun tentunya dengan niat jahat ya guys. Di sini terlihat Mami Barbie ini membicarakan sesuatu hal sehingga Pak Rusdi mengalami serangan jantung guys. Nah, di sini juga si Vina nih lagi nyapu guys. Kemudian si Vina pun tiba-tiba berhenti nyapunya. Di sini terlihat si Vina nih merasa sedang meratapi hidupnya ya guys. Dan kemudian Vina pun merasa jika hidupnya tidak seberuntung cinta. Nah, si Novi pun merasa heran dengan tingkah putrinya ini. Kemudian Novi pun menyamperi si Vina dan mengatakan ada apa. Vina pun menjelaskan jika kini hidupnya sudah hancur. Nah, si Novi pun berusaha untuk menenangkan si Vina ya guys. Dan ketika mereka sedang asik membicarakan sesuatu hal, tiba-tiba handphonenya si Novi ini berbunyi. Dan ternyata itu dari penjara guys. Kemudian Novi pun mengangkatnya dan ternyata penjara pun menyebutkan jika Pak Rusdi ini mengalami serangan jantung. Nah, di sini si Vina pun mendengarkan apa yang terjadi terhadap papahnya itu. Kemudian Vina pun berusaha untuk meminta kepada Bu Novi jika ia juga ingin menjenguk Pak Rusdi. Namun Bu Novi tidak membolehkan dan si Vina pun memaksa kepada Bu Novi jika ia ingin bertemu dengan papahnya yakni Pak Rusdi. Dan benar saja guys, di tengah perjalanan si Novi dan si Vina ini bertemu dengan Mami Barbie ya. Dan Mami Barbie pun membawa paksa Vina. Dan si Vina pun mau tidak mau harus menuruti perkataannya Mami Barbie guys. Nah, di sini juga terlihat si Novi ini sudah berada di penjara guys. Di sini si Novi pun berusaha membangunkan Pak Rusdi, namun Pak Rusdi masih dalam keadaan pingsan dan tidak bisa dibangunkan. Nah, di sini terlihat si Nora lagi berada di rumahnya Samudra dan Cinta guys. Dan si Nora pun ngintip-ngintip gitu. Kemudian ketahuan oleh si Doni dan si Doni pun memanggil si Nora. Nah, mereka pun menyebutkan jika Nora ini memang memiliki niat jahat kepada mereka. Namun si Nora ini menyangkal guys. Dan Nora pun menyebutkan jika ia sedang mencari keberadaannya Kayla. Dan Nora pun menyebutkan jika Kayla memang kabur. Dan parahnya lagi, si Nora ini memfitnah Samudra dan Cinta membawa kabur Kayla guys. Nah, di sini juga terlihat si Ariel pun sedang mencari keberadaannya si Intan ya guys. Nah, si Ariel akhirnya melihat sebuah tas yang dimana tas tersebut adalah milik si Intan. Dan si Ariel pun menanyakan kepada preman tersebut, namun ia menyebutkan jika itu bukan tasnya si Intan. Dan tanpa pikir panjang, si Ariel pun langsung menghajar si preman-preman tersebut guys. Kemudian si Ariel pun memaksa preman tersebut mengakuinya.
Dan benar saja akhirnya preman tersebut juga mengakui jika itu memang adalah tas wanita yang ia rampok. Dan Ariel pun menunjukkan fotonya dan ternyata memang benar guys. Preman tersebut juga mengatakan jika wanita itu dibuang ke sungai. Tanpa pikir panjang, si Ariel pun langsung mencari keberadaannya Intan di pinggiran sungai guys. Namun sayangnya Ariel memanggil-manggil nama Intan, tidak ada jawaban. Dan Intan pun belum ditemukan sampai sekarang. Dan di sisi lain juga terlihat si Damar ini baru pulang dari menyebutkan si Dodo ya guys. Kemudian si Damar pun memarahi si Nora karena si Nora dari mana saja tidak terlihat dari tadi. Kemudian di sini si Nora pun menyebutkan jika ia sedang mencari keberadaannya Kayla karena Kayla kabur dari tadi sore. Nah, kemudian si Damar pun malah berpikir jika Kayla ini memang pergi bersama Samudra dan Cinta guys. Kemudian Pak Damar pun meminta anak buahnya untuk mencari keberadaannya si Kayla guys. Wah guys, bagaimana nih dengan episode semalam? Pastinya makin seru aja ya guys. Dan kita nantikan saja episode selanjutnya. Pastinya bakal seru banget ya. Nah, sekian dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.